Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 13 Rabiul Akhir tahun 1442 Hijriah atau 28 November tahun 2020, kita melanjutkan kajian kitab Tafsir As-Sa'di karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, kita masih dalam pembahasan tafsir surat An-Nisa. Dan pada kesempatan kali ini adalah pembahasan ayat yang ada di halaman 126. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 78, kemudian ayat 79 ada di halaman 126. Kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik qul kullun min indillah fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, wa in tusibhum hasanatun, apabila kalian mendapatkan hasanah, mendapatkan kebaikan, yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum hasanatun, apabila mereka mendapatkan kebaikan, kalau mereka mendapatkan kebaikan, yaqulu hadhihi min indillah, mereka mengatakan itu kebaikan datangnya dari Allah. Jadi mereka kalau mendapatkan kebaikan, mereka mengatakan kebaikan tersebut datangnya dari Allah. Wa in tusibhum sayyi'atun, kalau misalkannya mereka mendapatkan kejelekan, yaqulu hadhihi min indik, mereka mengatakan ini gara-gara kamu, gara-gara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad SAW berdakwah di tengah-tengah mereka. Kalau mereka mendapatkan kebaikan, mereka mengatakan ini kebaikan datang dari Allah. Kalau mereka lagi mujur, lagi bagus, mereka bilang ini dari Allah. Tapi kalau mereka lagi sial, lagi mendapatkan kejelekan, maka ini mereka mengatakan ini gara-gara kamu nih, gara-gara Nabi Muhammad, gara-gara dakwahnya. Coba kalau nggak ada dakwahnya, nggak bakal begini nih. Seperti itu mereka mengatakan. Jadi dakwahnya Nabi disalahin. Qul kullum min indillah, maka katakanlah yang benar itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya udah ketetapan Allah. Jadi kalau mereka mendapatkan kebaikan, itu udah diatur sama Allah, memang begitu.
kalau mereka mendapatkan kejelekan itu juga sudah diatur sama Allah begitu, bukan gara-gara dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama lihaula'il qaum, kenapa mereka la yakaduna yafqahuna haditha, hampir-hampir mereka tidak paham omongan sedikit pun. Kenapa mereka nggak bisa bedain itu gitu? Harusnya mereka paham yang namanya kebaikan datang dari Allah, namanya keburukan juga emang Allah yang ngatur, bukan gara-gara dakwah Nabi Muhammad SAW. Itu disalah-salahin dakwahnya Nabi itu di kala itu. Ma asabaka min hasanatin faminallah, ini kesimpulannya. Apa saja yang kamu dapat dari kebaikan itu datang dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, dan apa saja yang kamu dapat dari keburukan itu gara-gara diri kamu sendiri. Maksudnya kalau secara takdir, kalau tadi yang disebutkan pertama, secara takdir kebaikan keburukan yang nentuin Allah Subhanahu wa taala. Secara takdir kebaikan keburukan yang menakdirkan memang Allah. Tapi kalau secara kita, maka kebaikan itu datang dari Allah, kalau keburukan datang ya gara-gara kita, bukan gara-gara Allah. Karena kalau dibilangin gara-gara Allah, jadi Allahnya yang jelek begitu kan. Sementara Allah tidak seperti itu. Nah, makanya kalau dari sisi kita, yang namanya kebaikan memang betul datang dari Allah, tapi kalau keburukan, kalau sial, ya emang dasar gara-gara kita. Contoh, kita lagi dagang, kemudian dagangan kita lagi laris, bagus, itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan gara-gara kita. Tapi kalau misalkannya pas kita dagang ternyata nggak laris, ya mungkin gara-gara kita, mungkin kita mangkalnya telat gitu kan, bukan gara-gara Allah. Tapi memang kedua hal tersebut yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama juga orang yang kerja, mungkin dia kerja tiap hari masya Allah, masuk rajin, nggak pernah terlambat, sehingga dapat reward dari kantor, ada gaji, ada bonus harian karena nggak pernah telat, ada bonus bulanan karena mungkin masuk tiap hari, seperti itu. Maka itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi barangkali mungkin sesekali kita nggak masuk kerja, sesekali kita terlambat, ya itu gara-gara kita memang. Jadi kalau dari sisi kita maka seperti itu pandangannya. Tapi kalau ke Allah, ya semuanya Allah yang nakdirin. Wa arsalnaka lin-nasi rasula, adapun kau Muhammad, kami mengutusmu sebagai rasul kepada umat manusia. Jadi bukan disalah-salahin kalau ada keburukan gara-gara dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi saksi. Ini ayat yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini insyaallah. Sekarang kita perhatikan tafsirnya di halaman 127. Di sini kita lihat dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah bahwasanya di dalam ayat yang mulia ini, surat An-Nisa ayat 78 sampai 79, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang orang-orang yang tidak faham, tentang orang-orang yang mereka berpaling dari dakwahnya para rasul, ya, tentang orang-orang yang mereka apabila mendapatkan kebaikan di sini, kalau bahasa kita ya mungkin tanahnya subur, kemudian mereka merasakan harta yang melimpah, kemudian mereka merasakan bagaimana dapat rezeki anak banyak, mereka merasakan kesehatan, rezeki lancar, hidup enak, dan seterusnya. Jadi itu yang dimaksud dengan kebaikan di sini. Maka mereka mengatakan hadhihi min indillah, ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka ditimpa kebaikan atau kalau mereka merasakan kebaikan. Kemudian sebaliknya, apabila mereka ditimpa musibah di sini, yaitu tadi kebalikannya, kalau tanah subur berarti tanahnya tandus, kalau harta melimpah berarti musibah kebalikannya adalah hartanya tidak melimpah.
fakir, miskin. Kemudian hidup sehat, berarti kebalikannya mereka ngalamin sakit. Kemudian kalau tadi kebaikan dapat rezeki banyak anak, kalau di sini keburukan berarti mereka ngalamin anak-anaknya meninggal atau keluarganya meninggal. Giliran itu yang mereka alami, mereka mengatakan hadhihi min indik, berdasarkan ayat ini gara-gara kamu, maksudnya gara-gara dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka berkata hadhihi min indik, ini musibah datang dari dirimu. Artinya di sini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, maksudnya adalah oleh sebab apa yang telah engkau bawa kepada kami wahai Muhammad. Artinya gara-gara dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kalau kita lihat-lihat, ternyata mereka tatoyur. Ya, mereka mengaitkan musibah itu dengan Rasulullah SAW, dengan dakwahnya Rasulullah SAW. Mereka tatoyur. Tatoyur itu kajian kita di hari Ahad ba'da maghrib, pekan 1, pekan 3. Tatoyur artinya nganggap sial. Tatoyur artinya nganggap sial. Ya, kayak misalkannya ada misalkannya yang bapaknya meninggal, kemudian ada orang tatoyur, nih gara-gara anaknya kalau tidur tengkurap, atau nih gara-gara anaknya kalau tidur tangannya narok di kepalanya begini begitu dan seterusnya. Ini namanya nganggap sial. Atau misalkannya hari itu dagangannya kurang laris, nganggap sial, mungkin nih gara-garanya kemarin si fulan begini. Coba kalau nggak begini, nyalain orang begitu. Mereka juga sama, mereka tatoyur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau mereka mendapatkan musibah. Dan itu ternyata sebagaimana umat-umat terdahulu juga pada tatoyur kepada para nabi. Jadi kalau misalkannya mereka mengalami hal-hal yang buruk, mereka mengalami musibah, mereka juga ternyata nyalahin nabi mereka, umat-umat dulu. Dan bukti-bukti akan hal itu di antaranya disebutkan oleh penulis rahimahullah beberapa ayat. Yang pertama surat Al-A'raf ayat 131. Surat Al-A'raf ayat 131 Allah berfirman mengabarkan tentang orang-orang Fir'aun ini, kaumnya Fir'aun. Mereka berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, fa idza ja'atuhumul hasanah, kalau mereka ngalamin kebaikan, mereka lagi makmur, mereka lagi mujur, lagi baik nasibnya, qalu lana hadhihi, mereka mengatakan ini usaha kita, jadi kita seperti ini berhasil. Wa in tusibhum sayyi'atun, giliran mereka lagi sial, giliran mereka lagi kurang baik nasibnya, yatayyaru bi Musa wa man ma'ahu, mereka tatayur kepada Nabi Musa dan orang-orang yang bersamanya. Tatayur di sini mereka nganggap sial, ini gara-gara Nabi Musa sini, gara-gara dakwahnya Nabi Musa, ini gara-garanya orang-orang Nabi Musa nih, jadi daerah kita tertimpa ini itu dan seterusnya. Ternyata umat dulu juga mereka tatayur kepada para nabi. Umat dulu nyalahin nabinya, ternyata demikian. Kemudian juga penulis rahimahullah menyampaikan bentuk tatayur umat dahulu kepada nabinya, yaitu dalam surat An-Naml ayat 47 tentang kaumnya Nabi Saleh. Di akhir halaman 127 Allah berfirman, qalut tayyarna bika wa bimam ma'aka, mereka berkata tayyarna bika,
ya kami tatayur kepadamu, dan wa bimam ma'aka, dan orang-orang yang bersamamu. Artinya kami nganggap sial, ini kami begini nih, nasibnya malang, kami susah, hidupnya tidak makmur dan seterusnya, gara-gara engkau dan gara-gara orang-orang yang bersamamu, gara-gara dakwahmu dan gara-gara orang-orang yang bersamamu. Mereka ternyata juga tatayur kepada Nabi Saleh alaihi salam. Kemudian juga dalam ayat yang lain, ya, kata penulis rahimahullah dalam surat Yasin ayat 18 disebutkan ada kaumnya Yasin, ya, kaum Yasin yang disebutkan dalam surat Yasin. Ada suatu kaum, mereka berkata kepada para rasul, inna tatayyarna bikum, sesungguhnya kami tatayur kepada kalian, kami nganggap sial dengan kalian, ini bisa begini nih gara-gara kalian. Jadi lagi ngomong sama para nabi di kala itu. La in lam tantahu lanarjumannakum, ya, kalau kalian tidak berhenti, lain lam tantahu, kalau kalian enggak berhenti dakwah, lanarjumannakum, akan kami rajam kalian, akan kami lemparin batu kalian. Udah jangan dakwah lagi, kalau enggak ntar kita lemparin batu nih. Umat-umat terdahulu lagi susah, sama ternyata nyalahin nabinya, nyalahin para rasul. Nah, maka ini sedang berbicara orang-orang yang tidak paham di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka ditimpa kebaikan, mereka berkata ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang di zaman Nabi mereka kenal sama Allah, kenal mereka. Syirik kenal Allah. Ya, karena disebutkan dalam beberapa ayat, ya, ketika mereka di lautan terombang-ambing dengan ombak yang besar, mereka pada istighfar tuh minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mereka sampai di daratan, mereka kembali lagi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Atau juga di antara bukti yang lain mereka kenal Allah, di zaman Nabi orang kafir namanya Abdullah. Ya, kafir namanya Abdullah, banyak di zaman Nabi SAW namanya Abdullah. Beda sama kita orang di zaman sekarang. Ya, kayak seperti saya punya teman-teman dari NTT, ND dan sekitarnya. Di sana itu ada istilahnya orang gunung, ada orang pantai. Biasa yang saya ketahui, informasi dari mereka, orang gunung itu orang kafir. Tapi kalau orang pantai orang muslim. Dari namanya ketahuan beda. Ya, kalau orang gunung, orang kafir, nama mereka nama-nama kafir. Michael dan yang lain-lain lah seperti itu, nama-nama kafir. Kemudian kalau orang pantai namanya nama-nama Islam. Nama-nama Islam. Kalau kita di sini kan di Jakarta yang orang Islam namanya nggak ada ketara Islam kadang-kadang gitu kan, namanya siapalah begitu, khas Betawinya atau khas Jawanya dan yang lain-lain. Tapi kalau di sana enggak. Saya punya teman-teman orang ND dan sekitarnya, itu rata-rata namanya nama-nama Islam. Ada namanya Sulaiman, ada namanya Ahmad, kemudian ada namanya Zainal Abidin dan seterusnya lah, nama-nama Islam. Maka di sini lagi ngomongin orang kafir di zaman Nabi SAW. Mereka berkata kalau mereka dapat kebaikan, mereka mengatakan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan mereka kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Dan di pembahasan tauhid disebutkan terkait pembagian tauhid, ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Allah pemberi rizki, Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah menerbitkan matahari dari timur, kemudian menenggelamkan di barat, mendatangkan siang dan malam dan seterusnya. Ini tauhid rububiyah. Mereka orang-orang kafir meyakini itu. Dalam Quran banyak Allah sebutkan, di antaranya firman Allah, "Wala in sa'altahu man khalaqahum la yaqulunallah." Kalau kamu tanya siapa yang menciptakan mereka, maka mereka akan jawab Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakui tauhid rububiyah. Dalam ayat ini mereka mengakui
kalau mereka mendapatkan kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya ketika mereka ngalamin yang jelek, ngalamin musibah, mendapatkan keburukan, mereka tatayur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disalahin dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disalahin adalah Nabi dan orang-orang yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka mengatakan apa? Usir, bunuh dan seterusnya. Kemudian lanjutannya di halaman 128 paragraf setelah dalil Quran surat Yasin ayat 18 disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ketika hati mereka memiliki keserupaan dalam hal kekufuran, ketika hati mereka itu memiliki keserupaan dalam hal kekufuran, maka perkataan dan perbuatan mereka juga begitu. Hatinya dipenuhi dengan syubhat-syubhat kekufuran, akhirnya ucapan dan perbuatannya begitu. Lihat, hati mereka kan mereka orang-orang kafir dari sisi hatinya. Tapi sekarang lihat omongannya. Omongannya giliran dapat kebaikan, mereka mengaku itu datang dari Allah, tapi giliran dapat keburukan, mereka nyalahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hatinya kafir, omongannya sama ucapannya akhirnya pun demikian. Lalu yang berikutnya, dan setiap orang yang menisbatkan terjadinya suatu keburukan atau hilangnya kebaikan terhadap apa yang dibawa oleh para rasul atau terhadap sebagiannya, maka ia termasuk dalam celaan yang hina tersebut. Artinya apa? Kalau orang tatayur juga macam begini, itu sama dengan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Ya, misalkannya apa? Contoh. Ya, contoh nih misalkannya ada pengajian di satu masjid. Di masjid itu membahas kitab-kitab para ulama. Dengan berjalannya pengajian di masjid itu, maka orang-orang menamakan masjid itu macam-macam. Wah, masjid itu alirannya ini, masjid itu alirannya ini. Akhirnya muncul orang-orang yang mengatakan, wah itu tuh gara-gara ada pengajian itu tuh, jadi masjid-masjid kita disebut ini. Kan seperti itu. Maka ini namanya tatayur. Maka ini juga termasuk yang dicela dalam ayat ini. Orang-orang yang kagak paham. Ya. Jadi setiap orang yang dia nyala-nyalahin model-model macam kayak begini, maka ini termasuk mereka yang dicela dalam ayat ini. Padahal kalau ada orang yang ngomongin masjid itu alirannya ini, udah sunatullah sudah. Dari dulu ya, istilahnya kalau memang ada masjid yang memperjuangkan dakwah sunnah atau dakwah yang benar, ada aja orang yang ngomongin macam-macam. Karena memang apa? Karena memang orang yang dia tidak menerima kebenaran akan diuji dengan kebalikannya, akan diuji dengan kebatilan. Nah, orang yang dia tidak senang kepada perkara-perkara yang sunnah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diuji dengan kebalikannya, dia akan senang dengan perkara-perkara yang tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak senang dengan hukum Allah, dia akan diuji dengan kebalikannya, dengan selain hukum Allah, sehingga dia tidak senang dengan hukum Allah, lebih membela hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu udah istilahnya udah sunatullah lah. Namanya kebaikan bakalan diomongin, namanya kebaikan. Jadi jangan dikaitkan dengan hal-hal tadi. Wah, gara-gara ini, gara-gara ini, gara-gara ini. Ini bentuk-bentuk tatayur, dan itu termasuk yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau misalkannya ada orang yang kagak kawin-kawin, ada orang kagak nikah-nikah, akhirnya dia disalahin. Situ sih sering duduk di pintu, jadi jodoh kagak datang-datang gitu kan. Itu juga bentuk tatayur, dan itu termasuk yang dicela dalam ayat ini. Sehingga yang terbaik adalah ditinggalkan. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam menjawab perkara mereka. Jadi kalau mereka itu kalau giliran baik datang dari Allah, giliran lagi sial, mereka nyalah-nyalahin model-model kayak tadi.
Maka Allah bantah ungkapan yang seperti itu dengan Allah mengatakan, Qul, katakanlah, kullun, semuanya, artinya baik kebaikan ataupun keburukan, baik lagi mujur atau lagi sial, lagi untung atau lagi rugi, min indillah, itu semua adalah datang dari Allah. Artinya itu semua adalah ketetapan Allah, itu semua adalah ketentuan Allah, itu semua adalah ciptaan Allah. Allah udah nyiptain begitu. Itu semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan nyalahin yang lain. Fama lihaula'il qaum, mengapa mereka itu orang-orang munafik di sini disebutkan la yakaduna yafqahuna qaula, hampir-hampir tidak paham omongan sedikit pun. Ya, apa yang bersumber dari mereka berkata-kata demikian, itu menunjukkan kayak mereka kagak paham begitu. Jadi mereka tidak memahami pembicaraan secara menyeluruh, secara utuh begitu, sehingga omongannya seperti itu. Atau bisa jadi mereka tidak dekat pemahamannya sehingga masih ngomong begitu. Jadi pemahamannya jauh, sehingga ketika mereka sial, yang disalah-salahin adalah dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau mungkin bisa jadi mereka tidak paham, ya, mereka orang tidak paham kecuali dengan pemahaman yang lemah, sehingga standar dia itu kalau kebaikan datang dari Allah, kalau keburukan ini gara-gara dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Pemahamannya lemah, pemahamannya cetek, pemahamannya standar banget gitu. Harusnya pemahamannya yang lebih jauh dari itu. Kebaikan dan keburukan udah ditentuin sama Allah Subhanahu wa taala, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka. Jadi kenapa mereka demikian? Karena ya tadi yang Allah sebutkan, fama lihaula'il qaum la yakaduna yafqahuna haditha. Ada apa dengan mereka? Kenapa mereka berkata demikian? Kayaknya mereka orang yang hampir-hampir tidak paham. Dalam artian, yang pertama bisa jadi tidak paham 100%, atau yang kedua bisa jadi mereka orang kurang mendekati pemahaman. Ya macam macam kayak sekarang nih, kadang-kadang orang yang kagak paham itu omongannya, yang satu ngomong apa, yang dia pahami apa begitu. Seperti misalkannya ada seorang dai mengingatkan orang-orang dari melalaikan sholat, kemudian dibawakan ayat masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka sakar? Maka mereka menjawab, dulu kita nggak pernah sholat. Maka orang-orang yang tidak sholat ancamannya adalah masuk neraka sakar. Ada orang-orang yang kagak paham, mungkin dia kagak demen sama itu masjid, atau dia kagak demen sama itu peringatan, sehingga dia bilangnya apa? Wah, itu ustadz jangan jadi khotib lagi, tuh suka neraka-nerakain orang gitu. Orang dinerakain sama dia. Lihat, maksud ustadz itu apa, dia ngomong apa. Atau ada ustadz yang menjelaskan tentang tatayur. Di antara bentuk-bentuk tatayur, nganggap sial. Ya, misalkannya di antara bentuk tatayur nganggap sial, ada bunyi tokek, kayak miskin, kayak miskin, kayak miskin begitu. Kemudian mungkin seorang dai mengingatkan di mimbar, atau mungkin perkara-perkara tatayur yang lain, kupu-kupu datang, ada tamu. Ini kan bentuk-bentuk tatayur, dan kita tahu itu. Ada orang-orang yang gagal paham sehingga mereka mengatakan apa? Wah, itu ustadz suka nyiri dikit-dikit syirik, nggak boleh lagi tuh, jangan ceramah lagi di mimbar. Lihat, orang-orang yang kemungkinannya ada 3. Yang pertama, memang dasar tidak paham 100%, sehingga dia membahasakan apa? Itu ustadz kagak bener, masa dikit-dikit syirik, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit sesat, dikit-dikit neraka. Lihat, omongan dia menunjukkan dia tidak paham atau gagal paham, nggak paham 100%. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, mungkin dia tidak mendekati pemahaman yang benar, sehingga pemahamannya standar seperti itu. Atau kemungkinan yang ketiga, ya dia pahamnya lemah.
sehingga wajar omongannya seperti, dan itu kita lihat, kita saksikan di masyarakat kita. Ya, kita lihat di antara mereka ada yang, maka buat kita yang paham, harusnya kita maklumin mereka, kita maafkan mereka, kita kasih pengertian ya, kepada mereka, tentunya dengan bil hikmah wal mau'izah hasanah, dengan hikmah, dengan cara yang baik. Jadi di sini apa yang disebutkan dalam ayat ini sama saja dengan mereka-mereka yang melakukan hal itu secara umum, karena memang para ulama menyebutkan, mungkin ayatnya kalimatnya sering kita ulang, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya, yang jadi patokan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sabab. Secara sabab ini khusus kejadian orang-orang di zaman Nabi, ketika datang sial mereka nyalahin dakwah Nabi, mereka nyalahin Nabi, itu secara sebab demikian. Akan tapi ayat ini umum, patokan hukumnya umum buat orang-orang secara umum yang model-model kayak tadi, ada apa nyalain apa begitu, kagak nyambung, sementara semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka termasuk yang mendapatkan celaan di dalam ayat ini. Sehingga yang jelas semuanya itu ada celaan bagi mereka. Ya, semuanya itu adalah kecaman atas ketidakfahaman mereka dan ketidakmengertian mereka tentang Allah dan Rasulnya. Ya, yang demikian dulu adalah kekufuran dan berpalingnya mereka. Jadi mereka seperti itu gara-gara mereka kufur. Kalau mereka kagak kufur, insya Allah mereka bakal ngerti kebaikan, keburukan itu udah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Cuma berhubung gara-gara mereka orang kufur hatinya, maka omongannya dan sikapnya pun berefek. Gara-gara memang hatinya udah dongkol, mungkin gara-gara hatinya udah jengkel sama dakwahnya Nabi Muhammad SAW, sehingga berefek kepada omongan dan perbuatannya. Gara-gara mereka berpaling memang dari hati, ya udah omongannya dan sikapnya pun akhirnya demikian. Sehingga kebalikannya adalah di paragraf terakhir di halaman 128. Kebalikannya adalah termasuk dalam kandungan ayat ini, yaitu pujian terhadap orang-orang yang dia paham. Jadi kalau orang-orang yang kagak paham, ngomongnya kayak tadi, giliran dapat kebaikan datang dari Allah, giliran sial nyalahin Nabi SAW, nyalahin dakwah Nabi. Sama orang zaman sekarang, giliran dapat kebaikan dia ngomongnya bagus, giliran sial dia ngomongnya ngaco. Kenapa? Karena dia kagak kenal dengan Allah dan Rasul, dia kagak paham. Maka kebalikannya adalah pujian terhadap orang-orang yang paham, orang-orang yang dia kenal Allah, kenal Rasul. Dan di situ ada anjuran, ya, ada anjuran terhadap hal tersebut dan terhadap sebab-sebab yang membantu akan hal tersebut, berupa penerimaan perkataan keduanya, perkataan Allah dan perkataan Rasul, Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi di sini ada, kalau tadi adalah celaan buat orang-orang yang tidak paham, berarti sebaliknya pujian buat orang-orang yang paham, dan anjuran terhadap hal-hal atau sebab-sebab yang membantu akan hal tersebut. Anjurannya apa? Yang bikin kita tambah paham Allah, tambah kenal sama Rasul. Anjurannya apa? Anjurannya kita belajar. Berarti ada anjuran biar kita hadir di majelis ilmu, kita membaca kitab-kitab para ulama, biar kita jadi orang paham. Sehingga jangan seperti mereka ya, orang-orang yang kagak paham, yang mungkin bahasa yang sering kita dengar, alah itu mah dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik, dikit-dikit sesat, yang benar cuma dia doang. Lihat pemahaman dia, kenapa ngomong gitu? Karena dia orang tidak paham. Orang yang paham tidak bakal dia ngomong seperti itu. Sehingga ini ada pujian buat orang-orang yang paham. Dan ada isyarat apa? Ada isyarat kita lakukan hal-hal yang bisa bikin kita tambah paham, yaitu kita belajar. Kita terima perkataan keduanya, perkataan Allah, perkataan Rasul, Al-Quran dan As-Sunnah, kita pelajari maksudnya, kemudian merenunginya dan menempuh jalan yang menyampaikan kepadanya. Artinya ilmu dan amal kita pelajari, ya, kemudian kita amalkan.
Sekiranya mereka memahami tentang Allah, kalau mereka kenal Allah, niscaya mereka akan mengetahui bahwa kebaikan dan keburukan, keberuntungan dan kesialan semuanya adalah dengan ketentuan Allah dan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutannya di halaman 129. Apapun tidak akan keluar dari hal tersebut. Semuanya enggak bakal keluar dari takdir Allah, dari ketentuan Allah, dari ketetapan Allah, enggak bakal. Semuanya udah ditakdirin sama Allah. Dan bahwa para rasul alaihimussalam bukanlah sebagai sebab akan suatu keburukan yang terjadi. Tidak. Mereka bukan mereka sebabnya, dan bukan juga apa yang mereka bawa. Tidak. Karena mereka diutus demi kemaslahatan dunia dan akhirat serta agama. Jadi jangan nyalah-nyalahin itu. Kenapa diingetin ini? Karena tidak nyambung. Beda kasus ketika contoh kejadian gempa di Donggala kemarin di Sulawesi. Akhirnya didakwahkan didakwahkan jauhi kesyirikan, jauhi kemaksiatan. Itu memang jalan ceritanya nyambung secara syar'i. Tapi kalau sikap mereka di sini yang ditegur nih, yang kagak nyambung, giliran sial yang disalahin dakwah yang benar. Ini tidak benar seperti itu. Sehingga diingatkan demikian. Ya, beda kasus ketika memang perkaranya secara syar'i benar. Ya, hindarkan maksiat, hindarkan kesyirikan agar tidak turun murka Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya dakwah. Bukan nyalah-nyalahin gara-gara itu, tidak. Ya kan, tapi ini namanya dakwah. Cuma sikap mereka lain. Sikap mereka giliran kebaikan bilang dari Allah, giliran sial nyalah-nyalahin dakwahnya Nabi Muhammad SAW atau nyalah-nyalahin Nabi. Dua-duanya tidak benar. Maka di ayat 79 selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di paragraf kedua di halaman 129, ma asabaka min hasanatin, apa saja yang menimpamu dari kebaikan, apa saja kebaikan yang kamu peroleh, baik urusan dunia, urusan agama atau urusan dunia. Kebaikan apa saja yang kamu dapat, ya urusan agama atau urusan dunia, faminallah, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ngasih, Allah yang mudahin. Jangan gaya gara-gara usaha kamu begitu kan. Kan ada orang-orang yang mungkin dia hilap lah. Mungkin dia hilap. Dia mengatakan apa? Wah, ini masjid bisa rame, ini saya dulu yang usahakan jadi rame. Atau ini sekolah nih bisa seperti ini, saya dulu yang bangun. Kadang-kadang mungkin orang itu hilap, mungkin orang lupa hilap biasa. Karena Nabi mengatakan kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu banyak salahnya. Cuma demikian yang Allah sebutkan, ma'asabaka min hasanatin, kebaikan apa saja yang kamu dapat, faminallah, itu dari Allah. Artinya Allah yang mudahin, Allah yang ngasih sebab-sebabnya dan seterusnya. Cuma memang kadang-kadang orang yang berkata demikian, dia mengawali dengan kata-katanya apa? Ini semua pertama kemudian dari Allah, kemudian yang kedua memang dulu saya mengusahakan. Ada orang-orang yang tawadhu sehingga kata-katanya pun demikian. Lanjutannya, wa ma asabaka min sayyi'atin, dan kebaikan kejelekan apa saja yang kalian peroleh, kejelekan agama atau kejelekan dunia, famin nafsik, maka itu gara-gara kamu juga, gara-gara dosa-dosa, gara-gara usahanya, gara-gara kerjaan kalian juga. Dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan, Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan maaf. Ya, biar dikata kita salah-salah, kalau mau dihitung salahnya kita mungkin lebih banyak, tapi kalau mau dihitung maafnya Allah lebih banyak lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala telah membuka pintu-pintu kebaikan bagi hamba-hambanya, dan Allah memerintahkan mereka untuk memasuki kebaikan dan karunia-Nya, dan Allah mengabarkan kepada mereka bahwa kemaksiatan itu adalah penghalang dari karunia-Nya. Lalu bila seorang hamba melakukannya, maka janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri, karena sesungguhnya Allah
yang menjadi penghalang, sesungguhnya Allah yang menjadi penghalang dirinya memperoleh karunia Allah dan kebaikannya adalah sesungguhnya yang menjadi penghalang dirinya memperoleh karunia Allah dan kebaikannya adalah hal tersebut. Jadi ketika seseorang itu dia berbuat salah atau dia ngalamin kerugian agama dan dunia, maka yang salah dia sendiri. Yang salah dia sendiri. Karena Allah udah kelewat baik lah. Kalau di sini kan dikatakan apa? Allah udah nunjukin kebaikan. Allah udah buka pintu kebaikan. Allah udah nyuruh agar kita masuk kepada kebaikan itu. Akan tapi kalau ternyata tidak, maka yang salah kita sendiri. Ya sebagai contoh misalkannya apa? Misalkannya kayak contoh lah, kita lihat misalkannya dalam hadis yang sahih ya disebutkan nanti di akhir zaman ada orang-orang yang menghalalkan musik, ada orang-orang yang menghalalkan sutra. Sutra ini haram bagi laki-laki, nanti dihalalkan. Kemudian ada orang-orang yang menghalalkan zina. Seperti kita tahu ya, ada disertasi yang sempat viral, istilahnya kan menghalalkan zina. Kemudian banyak orang yang menghalalkan musik, musik itu nggak masalah karena begini. Sementara dalam konteks hadis dikatakannya haram dan terbukti. Kemudian ada orang-orang yang menghalalkan miras, sementara dalam konteks hadisnya kan haram seperti itu. Atau menghalalkan sutra, sementara dalam konteks hadisnya haram. Iya kan? Nah, di sini Allah itu udah kelewat baik, sama Allah udah diingetin itu. Tapi tetap orang-orang itu nganggapnya halal. Kenapa? Gara-garanya mereka mungkin karena mereka tidak belajar, atau mungkin mereka tidak menghiraukan peringatan-peringatan yang ada. Itu kalau ngomongin kemaksiatan. Sama juga ngomongin kebaikan. Mungkin Allah Subhanahu wa taala menakdirkan di satu masjid ada kebaikan. Misalnya di satu masjid imam rawatibnya Masya Allah bagus, tapi ternyata orang-orang sekitar tetap kagak sholat di masjid. Ya sama aja. Jadi jangan nyalahin Allah. Allah udah kelewat baik lah. Allah udah ngatur ada satu masjid dikasih kemudahan, imam rawatib bagus, orang-orang tidak sholat di masjid itu juga, berarti yang salah emang dasar mereka, kan begitu. Sama juga Allah menakdirkan di satu masjid ada pengajian, entah pengajian kitab, entah pengajian tahsin, entah pengajian bahasa Arab dan seterusnya. Kemudian warga sekitar mungkin yang ikut sedikit, atau mungkin tidak ada yang ikut, malah yang ikut mungkin bahasa kita adalah orang-orang yang jauh-jauh. Ya jangan salahin pengajiannya, salahin mereka, jangan salahin Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Maka Allah udah kelewat baik sama kita sebetulnya. Ya, Allah udah kelewat baik sama kita. Jadi kalau memang ada perkara-perkara yang mungkin kita mendapatkan sial di situ, ya mungkin bisa jadi gara-gara dosa-dosa kita, gara-gara kerjaan kita dan yang lain-lain. Akan tapi Allah udah banyak memberikan maaf. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala bukakan kebaikan kepada seorang hamba. Allah perintahkan mereka agar masuk kebaikan itu, seperti Nabi SAW mengabarkan apa? Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Nabi mengatakan kalau kalian lewat taman-taman surga maka mampir. Qalu wa mariyadul jannah qala hilaqudz dzikr. Maka mereka bertanya, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga? Nabi mengatakan halaqah zikir. Dan Allah berfirman, fas'alu ahla zikir. Tanya kepada ahli zikir in kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak mengetahui, ahli ilmu maksudnya. Berarti majlis zikir, halaqah zikir adalah majlis ilmu. Nabi udah ngasih tahu, mampir. Begitu kan? Saking baiknya Allah Subhanahu wa taala sampai diingetin bahwasanya di dunia ini ada taman-taman surga, itu majelis ilmu, disuruh mampir. Udah dikasih tahu, tapi kan ada orang-orang yang tetap mereka tidak mau mampir. Ya jangan salahin Allah, tapi salahin diri mereka. Kenapa mereka tidak mau belajar? Seperti itu. Ya, sehingga kebaikan agama atau kebaikan dunia datang dari Allah, Allah yang mempermudah, Allah yang ngasih dan seterusnya. Kemudian juga
keburukan, sial memang datang dari mereka sendiri, salah mereka sendiri, bukan salah Allah. Ini kalau pandangan dari sisi kita. Jadi kalau mau dikekitain, maka kebaikan betul datang dari Allah, tapi keburukan gara-gara kita. Tapi kalau mau ke Allahin, maka kebaikan, keburukan bukan datang dari Allah istilahnya, tapi yang nentuin, yang nakdirin adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau datang dari Allah dibahasakan begini kurang bagus. Karena masa keburukan datang dari Allah gitu kan kurang bagus. Tapi keburukan, kebaikan yang nentuin adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau memang hamba kenapa-napa, dilihat dari sisi hamba, jangan nyalahin Allah, tapi salahin hamba itu. Allah udah kasih fasilitas, kenapa tidak digunakan? Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di paragraf ketiga di halaman 129. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang keumuman risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan wa arsalnaka linnas. Kami mengutusmu untuk manusia seluruhnya, rasulah, sebagai seorang rasul, wa kafa billahi syahida, dan cukup Allah yang menjadi saksi. Artinya apa? Artinya menunjukkan bahwa engkau adalah utusan Allah, engkau adalah Rasulullah secara benar, ya, dengan apa yang telah Allah topang dengan pembelaannya. Allah tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga dengan mukjizat-mukjizat yang menakjubkan. Ya, banyak mukjizat Nabi Muhammad SAW. Mungkin yang terbesar yang dikenal adalah Al-Quran. Akan tetapi beberapa kejadian macam Nabi perjalanan Nabi perjalanan ke Tabuk, ketika perang Tabuk itu. Di tengah perjalanan mereka kekurangan makanan. Kemudian kalau dipotong onta, nanti onta yang buat kendaraan berkurang. Sementara itu pun yang ada saja pas-pasan begitu. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi SAW ketika ada yang punya makanan satu sama Nabi yang bagi. Nabi yang bagi, dan istilah kita bilang berkah. Sampai mereka di Tabuk kan nggak jadi perang. Kemudian balik lagi ke Madinah, para sahabat cerita bekal makanan yang cuma sepotong yang ada di tas-tas mereka utuh, kagak dibuka sama sekali. Karena selama perjalanan yang dikit-dikit bagi itu Nabi SAW. Nah, dengan pertolongan dari Allah, keberkahan cukup. Kemudian juga ketika Nabi kumpul dengan para sahabatnya, ada makanan terbatas, sama Nabi yang bagi, semuanya dapat, dan bahkan masih sisa lagi, dan seterusnya. Banyak mukjizat yang dialami oleh Nabi SAW dari beliau kecil. Ketika dagang ke Syam bersama dengan pamannya Abu Thalib, Buhaira, pendeta di kala itu, melihat ada mukjizat dinaungi awan dan seterusnya. Serta keterangan-keterangan yang pasti, dan hal itu adalah kesaksian yang paling utama secara mutlak. Nah, cukuplah Allah yang menjadi saksi. Model-model tadi Allah yang menolong sehingga orang tahu ini Nabi. Allah kasih mukjizat sehingga orang tahu ini Nabi. Kemudian Allah kasih kebenaran, Allah kasih Quran sehingga orang tahu ini Nabi. Udah cukup sudah. Ya, Allah yang menjadi saksi dalam artian bukan Allah hadir menyaksikan, Allah bersaksi, tidak. Akan tapi dengan Allah topang, Allah tolong, kemudian dengan mukjizat-mukjizat, kemudian dengan keterangan-keterangan yang pasti, Al-Quran. Ya, orang sudah tahu itu adalah Nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sudah merupakan persaksian yang paling utama secara mutlak. Sehingga dalam surat Al-An'am ayat 19 Allah berfirman, "Qul ayyu syai'in akbaru syahadah." Katakanlah, ayyu syai' akbaru syahadah. Siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Qulillah, katakanlah Allah, syahidum baini wa bainakum. Allah yang menjadi saksi antara aku dan kalian. Artinya menjadi saksi di sini ya tadi, ya Nabi ditopang dengan pertolongan dari Allah, Nabi diberikan mukjizat sehingga orang kenal ini adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di
bagian terakhir di halaman 129, lanjutannya penulis rahimahullah mengatakan, dan apabila ia telah mengetahui bahwa ilmu Allah itu sempurna, kekuasaannya menyeluruh, hikmahnya agung, dan dia telah membantu Rasulnya dengan apapun yang telah menopangnya dan membelanya dengan pembelaan yang besar, niscaya yakinlah ia dengan hal tersebut bahwa ia adalah Rasulullah. Jadi kalau memang dia tahu Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna ilmunya, maha sempurna kekuasaannya, maha sempurna hikmahnya, Allah Subhanahu wa taala menolong itu Rasul, dia bakal melek, oh ini beneran utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan bila tidak demikian, sekiranya dia mengadakan sebagian perkataan atas Allah, niscaya Allah benar-benar memegangnya dengan tangan kanannya, kemudian benar-benar dia potong urat tali jantungnya. Ini berkaitan dengan Nabi SAW. Allah sebutkan dalam surat Al-Qalam ya, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhasna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin. Kalau misalkannya Nabi mengada-ngada dalam urusan kami, jadi Nabi mentang-mentang dia Nabi, dia bohong dalam urusan agama, umat dikerjain. Kalau misalkannya itu yang dilakukan, padahal kagak mungkin Rasulullah begitu gitu kan, tapi Allah tetap ngomong kalau itu yang dilakukan, maka akan kami pegang dengan tangan kanan kami dan akan kami putusin tali jantungnya. Itu level Nabi digituin sama Allah, padahal Nabi tidak bakal mengada-ngada dalam agama. Maka bagi mereka yang berani mengada-ngada dalam agama, mereka mengatakan amalannya ini, amalkan ini, amalkan itu. Ketika ditanya dalilnya, mereka menolak. Sehingga mereka berkata, nanti kalau saya kasih dalilnya, emang situ kuat, emang situ paham. Padahal tidak ada dalilnya. Misalnya mereka misalkannya mereka mengada-ngada, ya nanti akan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang berbicara masalah agama, berbicara masalah hukum, sementara aslinya tidak ada, besok dia bakal tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang lebih baik ketika kita ngomongin soal agama, kalau nggak tahu, mendingan kita katakan tidak tahu. Imam Malik rahimahullah pernah didatangin sama seseorang, ditanya 40 pertanyaan. Dia datang dari jauh-jauh bawa pertanyaan, 40 pertanyaan, dia kagak ngerti masalah agama. Imam Malik jawab cuma 4 pertanyaan apa 6 pertanyaan. Akhirnya Imam Malik dibilang sama orang ini, engkau ini imam, engkau ini ulama di sini, kok kagak ngerti? Saya cuma tanya 40, kenapa dijawab cuma 4, cuma 6, nggak ngerti. Akhirnya Imam Malik bilang apa? Kalau perlu kamu umumin di pasar, bilang Malik ditanya 40 pertanyaan tapi kagak ngerti, taunya cuma 4 apa 6. Kemudian dikatakan bahwa kata-kata tidak tahu adalah separuh dari ilmu. Jadi kalau kita ditanya kita nggak tahu, ya itu separuh ilmu. Justru yang berbahaya, makanya kalau kita punya guru, ketika ditanya kadang-kadang guru kita nggak tahu, berarti guru kita sehat gitu kan, normal. Tapi kalau ada guru ditanya apa aja tahu, dia ngerti, tanya ini tahu, mungkin jawabannya ngawur wallahu alam gitu kan, ini gurunya sebenarnya kurang sehat, kurang normal gitu kan. Makanya berbahaya di pertanyaan kalau ada guru yang apa aja tahu gitu kan. Nah, ya wallahu alam. Sehingga kita kembali kepada ayat. Jadi ayat ini ingin menyampaikan kepada kita bahwasannya terkait orang-orang yang tidak paham di zaman Nabi SAW, mereka berkata-kata kebaikan datang dari Allah, giliran mereka sial, yang disalahin Nabi, yang disalahin dakwah Nabi. Gara-garanya apa? Ya gara-garanya hati mereka udah kafir, sehingga berefek kepada perbuatannya dan perkataannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membantah mereka. Dan tadi sudah diingatkan, ini juga berlaku umum bagi kita-kita yang mungkin barangkali sikapnya demikian, ya. Sehingga walaupun ayatnya ini khusus secara sebab, tapi secara hukum berlaku umum. Sehingga ini nasihat buat kita, jangan sampai kita seperti mereka. Dan ketahuilah Allah mengatakan kebaikan datang dari Allah, kalau keburukan datang dari kita. Kebaikan memang sebabnya adalah Allah, kalau keburukan sebabnya adalah kita. Tapi kalau secara dikembalikan kepada Allah, kebaikan dan keburukan adalah takdir Allah. Tapi kalau dikembalikan kepada makhluk,
maka kebaikan dari Allah, kemudian keburukan itu gara-gara makhluk. Jadi tidak ada kaitannya dakwah Nabi, tidak ada kaitannya Nabi Muhammad SAW, beliau adalah tetap utusan Allah, dakwahnya tetap benar, dan cukup Allah yang jadi saksi, dalam artian Allah tolong Nabi sehingga orang-orang melihat, oh iya ini Nabi benar. Karena kalau dengan ciri-ciri seperti ini mesti dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana Waraqah bin Naufal ketika didatangi, maka Waraqah komentarnya apa? Dengan ciri-ciri seperti ini adalah seorang utusan Allah, seorang nabi. Ya sebagaimana ketika didatangi ditanya tentang Jibril alaihissalam, bahasanya Waraqah ini adalah namus yang datang kepada Nabi Musa di kala itu. Kalau sekiranya aku masih hidup, maka aku akan membelamu. Sehingga Waraqah bin Naufal hitungannya mati di atas Islam atau mati di atas keyakinannya. Waraqah bin Naufal mati di atas Islam atau di atas keyakinannya? Ada yang tahu? Waraqah bin Naufal mati di atas keyakinannya, karena Nabi belum diangkat jadi Nabi dan Rasul. Masalah kafir atau tidak yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Taib, demikian ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua dan kaum muslimin agar kita jangan sampai ya salah-salah kata, jangan sampai menjadi orang yang tidak faham. Dan jangan lupa ya, berdasarkan ayat ini ada pujian bagi orang-orang yang faham dan ada isyarat agar kita melakukan hal-hal yang bisa bikin kita paham tambah, yaitu kita belajar agama, kita baca kitab-kitab para ulama, kita ada di majelis ilmu dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita ketemu lagi 2 kali Sabtu berikutnya. Sabtu yang akan datang pekan pertama ini kajian tafsir libur seperti yang sebelum-sebelumnya. Kemudian nanti kita ketemunya mungkin hari Ahadnya, Ahad pekan pertama. Jadi Sabtu besok tanggal 5 kita libur karena pekan pertama kajian tafsir libur, mungkin diganti dengan kajian yang lain. Nanti dikomunikasikan dengan pengurus sesuai dengan jadwal yang ada. Kemudian kita ketemu mungkin tanggal 6 hari Ahad ba'da maghrib melanjutkan kajian kitab tauhid insyaallah. Dan untuk tafsir kita ketemu lagi nanti hari Sabtu tanggal 12 Desember insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup ada yang bertanya? Silahkan. Baik, kalau tidak ada cukup insyaallah. Mungkin ada masalah pribadi yang ingin ditanyakan, boleh langsung ketemu saya setelah ini insyaallah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.